Shalom, haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan tema firman Tuhan saat ini, iman membangkitkan kreativitas. Setiap orang Kristen membutuhkan iman di dalam dirinya, karena iman itu sangat penting dalam hidup kita. Iman itu dapat menghasilkan sesuatu yang luar biasa, menghasilkan mujizat, amin, menghasilkan kesembuhan, menghasilkan pertolongan Tuhan, menghasilkan hal-hal yang tidak terduga dapat terjadi ketika ada iman di dalam diri kita. Dan kita akan melihat hari ini di dalam firman Tuhan bahwa iman itu membangkitkan kreativitas. Di dalam kitab Markus yang akan menjadi ayat pokok untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Markus pasal yang kedua, di situ ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Bagaimana oleh karena iman sehingga terjadi kesembuhan yang ajaib. Tetapi kesembuhan itu, saudaraku, tidak datang begitu saja. Ada satu kreativitas yang terjadi, yang mereka lakukan, yang mereka tunjukkan kepada Yesus, sehingga dampaknya kesembuhan yang luar biasa itu terjadi bagi seorang yang berpenyakit lumpuh atau orang yang tidak berjalan. Saya yakin kalau kita rajin mendengarkan firman atau kita banyak membaca Alkitab, kita sudah tahu cerita apa ini. Firman Tuhan apa ini? Markus pasal 2 di situ ayat 1 sampai ayat 12 saya jelaskan. Ada 4 orang yang bekerja sama, saudaraku. Mereka membangun kreativitas mereka menunjukkan semangat mereka membawa satu orang lumpuh ini kepada Yesus. Dan kesembuhan itu terjadi kepada orang lumpuh tersebut. Tetapi bukan main-main, saudaraku, yang dilakukan oleh 4 orang ini. Bukan mereka hanya sekedar menggotong atau mengangkat satu orang lumpuh itu, tetapi ada satu perjuangan yang luar biasa yang harus mereka lakukan sehingga orang lumpuh itu dapat disembuhkan. Sebab itu saya berikan tema iman membangkitkan kreativitas. Karena apa? 4 orang itu untuk mencapai kesembuhan dari seorang yang lumpuh, mereka bukan bawa langsung dan bertemu dengan Yesus dan terjadi mujizat. Tetapi Alkitab mengatakan dalam kitab Markus 2, ceritanya seperti ini. Yesus berada di sebuah rumah. Dan rumah itu dipenuhi dengan begitu banyak orang yang mau mendengarkan firman yang Yesus sampaikan. Jadi rumah itu padat, full dengan orang-orang yang datang berbondong-bondong mendengarkan pengajaran Yesus. Alkitab bilang di depan pintu pun padat. Tidak ada lagi tempat untuk orang bisa masuk karena orang itu padat sekali, saudaraku. Jadi apa yang dibuat oleh 4 orang ini, mereka sementara membawa satu orang lumpuh ini, tapi mereka tidak bisa masuk ke ruangan, ke rumah di mana Yesus berada. Karena full dengan orang-orang yang mengikut Tuhan. Tetapi oleh karena mereka beriman kepada Tuhan, mereka percaya sungguh kepada Yesus, bahwa ketika mereka membawa satu orang lumpuh ini, kesembuhan akan terjadi. Dan saudaraku, walaupun orang banyak itu sudah memenuhi ruangan di mana Yesus berada, sehingga mereka tidak bisa lagi masuk, di depan pintu rumah sudah padat, di belakang kiri kanan full, tidak ada tempat. Apa yang mereka lakukan, saudaraku? Mereka naik di atap rumah. Inilah kreativitas dari 4 orang itu. Mari kita baca ayat
demi ayatnya. Markus pasal 2 ayat pertama kita mulai baca. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ayat 3. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya. Setelah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika kita punya iman kepada Tuhan, ketika kita benar-benar yakin kepada kuasa Tuhan Yesus itu, maka itu akan membangkitkan kreativitas kita. Amin. Kita tidak akan menjadi orang Kristen yang pasif. Ketika kita percaya bahwa Yesus sanggup menolong hidup kita, kita akan bergerak aktif untuk mengasihi Tuhan. Kita akan bergerak berkreativitas untuk memuliakan Tuhan, untuk mencari Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, iman itu bukan hanya membangkitkan kreativitas kita, tetapi iman juga membangkitkan semangat. Iman membangkitkan semangat kita. Orang yang tidak berpengharapan kepada Tuhan, firman berkata, orang yang tidak berpengharapan kepada Tuhan, ibaratnya orang-orang yang membungkukkan badan. Tulang-tulang mereka menjadi kering karena tidak ada pengharapan kepada Tuhan. Itu sama artinya orang yang tidak punya iman kepada Tuhan. Jadi kalau kita punya iman kepada Tuhan, kita akan ada semangat di dalam diri kita. Ada semangat di dalam diri kita menghadapi beban hidup, menghadapi pergumulan hidup. Ada semangat. Karena apa? Ada satu pengharapan di dalam diri kita. Ada gerakan iman di dalam diri kita yang membuat kita tidak gampang menyerah, yang membuat kita tidak gampang putus asa, yang membuat kita tidak gampang mengeluh, karena ada iman, saudaraku. Tetapi orang Kristen yang tidak ada iman di dalam dirinya, saudaraku, dia akan gampang putus asa, dia akan gampang kecewa, dia akan gampang bersedih, berlarut-larut karena tidak ada iman di dalam dirinya. Tidak ada sesuatu yang membangkitkan iman di dalam dirinya. Saudara, orang Kristen itu perlu yang namanya beriman sungguh kepada Tuhan, berpengharapan sungguh kepada Tuhan. Supaya apa? Kita tidak kehabisan ide. Orang Kristen ketika dia ada iman yang besar kepada Tuhan, maka dia akan berkreasi. Dia tidak akan kehilangan ide, tidak akan kehilangan kehabisan akal. Coba saudara perhatikan ayat yang kita baca tadi. 4 orang ini, mereka tidak kehabisan akal. Mereka tidak kehabisan ide. Walaupun sudah penuh orang-orang yang ada di rumah itu yang mendengarkan firman Tuhan yang Yesus sampaikan. Sudah penuh, tidak bisa masuk. Tetapi oleh karena iman itu membangkitkan ide mereka, membangkitkan kreativitas mereka, membangkitkan semangat mereka, sehingga mereka bisa berjuang. Berjuang, saudaraku, itu kalau kita tidak ada iman. Orang Kristen kalau tidak ada iman, dia tidak akan berjuang untuk mencari Tuhan. Orang Kristen kalau imannya mulai mati, dia tidak akan berjuang untuk membangun mezbah doa. Orang Kristen kalau imannya sudah mulai padam, dia nggak akan berusaha untuk datang beribadah. Karena apa? Nggak ada iman, nggak ada pengharapan di dalam dirinya bahwa Yesus itu adalah kekuatan yang besar yang dapat menolong hidup kita. 4 orang ini oleh karena iman mereka yakin benar, mereka percaya 100% bahwa Yesus sanggup menyembuhkan, sehingga mereka tidak kehabisan akal.
Mereka tidak kehabisan ide. Mereka berjuang, mereka mengangkat orang yang lumpuh itu, mereka naikkan di atas atap rumah. Ini bukanlah perkara yang gampang, saudaraku. Mengangkat orang yang lumpuh. Kalau sedangkan orang yang bisa berjalan sekalipun, kalau kita mau naikkan di atas rumah, di bagian atap, itu adalah perkara yang tidak mudah. Tetapi oleh karena ada iman yang besar dan pengharapan yang besar dari 4 orang ini, mereka berjuang. Mereka membuka atap rumah itu. Mereka bongkar atap rumah itu, buka. Dan orang yang lumpuh yang sementara terbaring di tempat tidurnya, mereka cari akal, saudaraku, untuk menurunkan orang lumpuh, dan serta-merta mereka langsung kasih loncat dia dari atas seng atau dari atas atap rumah dan langsung kasih jatuh ke bawah, saudaraku, di mana Yesus berada. Tidak mudah. Mereka harus cari ide yang bagaimana menyiapkan tali untuk ikat tilam tempat tidur di mana orang lumpuh itu berbaring, dan mereka turunkan itu bukan juga turunkan dengan gampang, tetapi mereka hati-hati turunkan orang yang lumpuh itu sehingga orang lumpuh itu berada tepat di mana Yesus sementara menyampaikan firman, memberitakan pengajarannya. Orang Kristen membutuhkan keyakinan sungguh di dalam Tuhan. Kalau kita memiliki iman seperti 4 orang ini, berarti kita yakin benar bahwa ketika kita bawa masalah kita bawa sakit penyakit kita bawa penderitaan kita, Yesus sanggup untuk menolong kita. Buktinya apa? 4 orang itu mereka nekat, saudara. Mereka nekat membuka atap, mereka nekat menurunkan orang yang sakit itu. Kalau bukan iman, 4 orang itu tidak akan nekat menurunkan 1 orang lumpuh itu. Karena susah sekali, bukan gampang. Tetapi mereka yakin betul kalau kami menurunkan, kalau kami membawa orang lumpuh ini kepada Yesus, pasti dia akan sembuh. Jadi mereka cari cara bagaimanapun kita harus membawa orang lumpuh ini ada di depan Yesus. Belajar seperti 4 orang ini. Mereka yakin, mereka percaya, tidak ada keraguan di dalam diri mereka. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Mungkin orang berkata, kamu itu lumpuh tidak bisa disembuhkan lagi. Kamu itu lumpuh tidak bisa mengalami pertolongan lagi. Begitu sampai mati, hidupmu begitu-begitu terus. Tetapi kalau kita belajar, percaya 100% kepada kuasa Tuhan, beriman 100% kepada pertolongan Tuhan, hal yang ajaib itu akan terjadi. Kita tidak akan menjadi lemah. Kita akan tetap bersemangat menghadapi hidup ini. 4 orang itu, mereka bersemangat. Mereka tidak menjadi lemah, mereka tidak menjadi loyo, mereka berusaha, bekerja keras, mereka berputar otak, saudaraku. Mereka naikkan orang lumpuh itu di atas atap. Buka atap rumah itu bukan gampang. Orang Kristen kalau dia punya iman, dia akan berjuang untuk mengasihi Tuhan. 4 orang ini mereka berjuang untuk berjumpa dengan Yesus, untuk mempertemukan seorang yang sakit ini kepada Yesus. Mereka berjuang itu tidak gampang. Orang Kristen harus ada iman. Bagaimana iman kita akan bertumbuh di dalam Tuhan kalau kita ini jarang ibadah? Bagaimana iman kita akan bertumbuh kalau kita jarang baca firman? Bagaimana iman kita akan bertumbuh kalau kita jarang dengar khotbah? Usahakan rohani kita harus mengkonsumsi firman Tuhan. Amin. Rohani kita harus mengkonsumsi kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan itu yang akan membangkitkan imanmu. Kalau engkau punya iman, kalau kita punya pengharapan di dalam Tuhan,
walaupun hari ini ada masa-masa sulit yang harus kita lewati, kita tidak akan kecewa. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudaraku, kalau kita punya iman, kita tidak akan kecewa dengan keadaan. Kalau kita punya pengharapan kepada Tuhan, kita tidak akan kehilangan akal. Kita akan terus berpikir, bagaimana saya harus berbuat sesuatu, bagaimana ya saya harus mencari Tuhan, bagaimana saya harus menyenangkan Tuhan, bagaimana hidup saya ini harus menjadi berkat. Orang yang punya pengharapan dalam Tuhan, yang punya iman di hadapan Tuhan, dia akan terus berjuang, saudaraku. 4 orang ini, mereka berjuang. Kita baca kembali ayat 3. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, coba lihat di sini. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudaraku, lihat di sini ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka. Jadi oleh karena Yesus melihat iman mereka, kesembuhan itu terjadi. Bukan hanya kesembuhan orang lumpuh itu, kesembuhan secara jasmani, tetapi kesembuhan secara rohani. Tuhan bilang, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ini berbicara tentang kesembuhan rohani. Orang yang punya iman, punya keyakinan, saudaraku. Mereka di sini, keyakinan mereka full, maksimal dengan Tuhan. Mereka sama sekali tidak meragukan kuasa Tuhan. Mereka sama sekali tidak meragukan mujizat Tuhan. Sebab itu iman membangkitkan kreativitas. Oleh karena rasa percaya sungguh kepada Tuhan, oleh karena rasa keyakinan yang besar kepada Tuhan, sampai membuat mereka berusaha sungguh, sampai membuat mereka membuka atap rumah, sampai membuat mereka harus bertenaga, harus bayar harga, naik ke atas rumah, membuka atap rumah, menurunkan orang sakit itu di depan, persis di depan Yesus. Saudaraku, mujizat akan terjadi. Kuasa Tuhan akan dinyatakan ketika kita sungguh-sungguh yakin dengan Tuhan. Amin. Karena ada banyak orang ketika dia berdoa, ketika dia menyerahkan pergumulannya kepada Tuhan, dia tidak yakin, saudaraku, bahwa Yesus sanggup menolong pergumulannya. Ada banyak orang, dia sudah berdoa ke Tuhan. Dia sudah sampaikan bebannya ini, masalahnya ini. Tetapi ketika dia selesai berdoa, keraguan itu muncul lagi di hatinya. Tapi apakah pergumulan saya bisa terjawab? Ketika ia sudah serahkan doa, dia sudah naikkan kepada Tuhan, dia sudah serahkan pergumulannya, dia sudah berpikir lagi. Tapi apakah Tuhan mampu menolong pergumulan saya yang besar ini? Tapi apakah Tuhan mampu mendengar seruan saya? Tetapi apakah Tuhan sanggup mengangkat penderitaan saya? Ini yang terjadi, saudaraku. Kita tidak yakin dengan apa yang kita doakan. Ini yang terjadi. Kita tidak percaya benar tidak Tuhan mampu melakukan perkara yang ajaib. Saudaraku, banyak kali pertolongan Tuhan tidak terjadi dalam hidup kita karena hal yang sepele ini. Kita ragu akan doa yang kita naikkan. Kita tidak yakin akan doa yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan.
Kita tidak yakin akan setiap beban kita yang kita sudah sampaikan kepada Tuhan. Apakah Tuhan mampu untuk mengangkat setiap beban kita? Saudaraku, Tuhan yang ada, yang kita sembah, Yesus Kristus, adalah pribadi yang sangat mengerti dengan keadaan kita. Yang sangat mengerti dengan keadaan yang kita alami di hari-hari ini. Tetapi yang Tuhan cari di hari-hari ini, adakah iman di bumi? Alkitab berkata, Yesus melihat, adakah iman di bumi? Adakah iman di hatimu? Adakah iman di hati saya? Mengapa mujizat itu belum terjadi? Mengapa pertolongan Tuhan itu belum dinyatakan? Karena Tuhan melihat apakah ada iman di hatimu. Jangan sampai pertolongan Tuhan itu belum terjadi karena kita sendiri tidak yakin dengan pertolongan Tuhan itu. Jangan sampai mujizat Allah itu belum terjadi karena kita sendiri ragu apakah Tuhan mampu berbuat mujizat dalam hidup kita. Saudaraku, belajar dari 4 orang ini. Mereka berusaha, mereka berjuang, mereka berpikir keras, mereka tidak kehabisan akal, mereka tidak kehabisan inspirasi. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka sampai bela-belain, orang Jawa bilang, naik di atas atap rumah, membuka atap rumah. Saudaraku, ini bukan hal yang mudah, menurunkan orang lumpuh itu. Tetapi ketika Yesus melihat mereka, Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dan ketika Yesus melihat 4 orang itu, Yesus melihat iman mereka di ayat 5 tadi, saudaraku, yang kita baca. Ketika Yesus melihat iman mereka, Tuhan sementara mau lihat iman kita. Apapun masalah kita, Tuhan mau lihat iman kita. Apakah kita beriman kepada Tuhan? Sekarang ketika kita ada beban yang berat, Tuhan mau melihat iman kita. Apakah kita benar-benar yakin dengan Yesus Kristus? Yakin dengan kuasanya, yakin dengan pertolongannya, yakin dengan mujizatnya. Adalah lagu yang berkata begini, mampirlah dengar doaku, Yesus penebus, orang lain kau hampiri. Jadi dalam lagu ini, sedangkan orang lain Tuhan tolong, pasti kita juga Tuhan akan tolong dalam lagu ini. Tuhan akan mendengar doa kita. Yang penting kita ada iman dulu sama Tuhan. Yakin persis dengan kuasa Tuhan. Tidak meragukan kuasa Tuhan. Maka mujizat akan terjadi. Saudaraku, baca ayat yang terakhir. Ayat yang ke-12. Markus 2 ayat 12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saudaraku, terjadi sesuatu hal yang luar biasa oleh karena iman dari keempat orang itu. Iman itu membangkitkan semangat. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan bersemangat. Oh, saya percaya ketika saya mencari Tuhan, ada pertolongan Tuhan dalam usaha saya akan berusaha untuk datang beribadah. Amin. Orang kalau dia yakin dengan kuasa Tuhan, dia akan semangat untuk cari Tuhan. Orang kalau yakin dengan pertolongan Tuhan, dia akan semangat untuk memuji Tuhan. Orang kalau yakin dengan pertolongan Tuhan, dia akan semangat untuk doa dengan Tuhan. Tetapi kalau dia tidak yakin dengan kuasa Tuhan, dia ragu dengan kuasa Tuhan, pasti yang ada ialah kemalasan. Tidak semangat untuk cari Tuhan. Yang ada ialah kekecewaan. Ialah apa, saudaraku? Tidak percaya dengan pertolongan Tuhan. Karena apa? Tidak ada satu keyakinan di dalam dirinya. Kalau kita yakin Tuhan mampu menolong hidup kita, itulah iman yang sementara bekerja dalam hatimu. Bangkitkan iman kita di hari-hari ini. Berdoa kepada Tuhan. Kami, saudaraku, di saat masa-masa sulit dalam hidup kami, rasa-rasanya kami sudah mau capek Tuhan, kami sudah capek Tuhan. Rasa-rasanya kami sudah lelah, kami mau mengeluh Tuhan. Di saat kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Di saat kami sudah mengalami yang namanya tidak berdaya,
Di saat kami mengalami yang namanya kesulitan besar yang kami hadapi di hari-hari ini, kami cuma berdoa sama Tuhan. Tuhan kuatkan kami. Tambahkan semangat kami untuk melayani Engkau. Kami tidak melihat masalah yang besar yang ada di depan kami. Kami tidak melihat pergumulan yang besar yang ada di hadapan kami. Kami tidak melihat tantangan yang besar yang ada di samping kami. Tetapi kami melihat ada Tuhan yang besar yang sanggup menolong hidup kami. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Jangan pernah menyerah, jangan pernah mengeluh, jangan pernah kecewa. Bangkitkan imanmu, berdoa kepada Tuhan, percaya sungguh kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup untuk mengangkat setiap beban kita. Asal apa? Kita ada iman, ada keyakinan di depan Tuhan, sehingga kita tidak akan pernah kehabisan akal. Kita tidak akan pernah kehabisan ide. Kita akan bangkit semangat kita. Kita akan bangkit sukacita kita. Akan selalu ada pengharapan dalam hati kita. Karena apa? Mata kita terarah kepada Tuhan. Mari arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Orang yang mengarahkan pandangannya kepada Tuhan adalah orang-orang yang punya iman. Orang yang mengarahkan pandangannya kepada Tuhan hanya tertuju kepada kuasa Tuhan adalah orang-orang yang punya keyakinan kepada Tuhan, orang-orang yang punya iman kepada Tuhan. Saudaraku, saya percaya Tuhan mengerti beban kita. Di saat kita tidak sanggup, di situ tangan Tuhan akan bekerja atas hidup kita. Saya berdoa untuk kita semua pada saat ini. Tuhan akan tambahkan iman saudaraku. Tuhan kuatkan iman saudaraku. Tuhan tambahkan kesetiaan kita. Tuhan tambahkan semangat kita untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Mari saya berdoa untuk kita semua. Bapa surgawi, Bapa yang kami sembah siang dan malam, Yesus Kristus yang ajaib, Tuhan kami, Allah pencipta, Allah penolong, Allah yang memberikan kami kekuatan. Saat ini kami berdoa, mari Engkau kuatkan kami semua. Pemirsa-pemirsa di rumah yang sedang mendengarkan siaran khotbah ini, tambahkan iman kami, kuatkan iman kami. Kami hanya berpengharapan kepada Tuhan. Kami hanya berharap sungguh kepada Tuhan. Berkati semua pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan khotbah ini sampai habis, sampai selesai. Tuhan berkati dengan luar biasa. Bahkan yang sudah like dan subscribe, Tuhan Yesus juga memberkati. Dan kami percaya kami adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kami orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Karena iman kami tidak menjadi lemah. Walaupun ada masalah dan pergumulan yang besar, tetapi kami tetap bersemangat. Kami tetap kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.